Pemerintah Kota Banjarmasin kada hanya memperingati Hari Pahlawan di Balai Kota Banjarmasin, namun peringatan ini juga dilakukan di halaman Tugu Pahlawan 9 November. Wali Kota Banjarmasin bersama Forkopimda menyerahkan bantuan berupa 9 bahan pokok uang duit tunai pada ahli waris bebuan pejuang. Pemerintah Kota Banjarmasin kada hanya memperingati Hari Pahlawan di Balai Kota Banjarmasin, namun peringatan mengenang jasa bubuhan pejuang ini juga dilakukan di halaman Tugu Pahlawan 9 November di Jalan Keramat Raya di Kelurahan Banu Anyar, Banjarmasin Timur, jelang tengah hari Minggu 10 November 2019. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Dandim 1007 Banjarmasin, Kolonel Infantri Anggara Sitompul, yang sekaligus meletakkan karangan bunga di Tugu Pahlawan 9 November. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Banjarmasin bersama Forkopimda menyerahkan bantuan berupa 9 bahan pokok uang duit tunai pada ahli waris bubuhan pejuang. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Waitakoni Prima TV usai apel memadahkan pemberian santunan kepada bebuan ahli waris pejuang kemerdekaan ini merupakan kegiatan rutin saban tahun dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin. Tujuan sebagai salah satu bentuk prihatin dari pemerintah daerah kepada bebuan veteran dan keluarga pejuang kemerdekaan. Selain itu, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Sosial Banjarmasin ujar Ibnu Sina telah membebaskan beban pajak bumi wan bangunan jiwa pembayaran banyu PDAM kepada sekitar 50 orang ahli waris wan bubuhan veteran yang telah berperang melawan penjajah di Banjarmasin. Santunan ini diberikan mulai puncak 17 Agustus lalu. Yang terjadi 9 November di Banjarmasin tahun 45 itu adalah salah satu bagian dari perlawanan rakyat ya, yang dimobilisasi oleh para pemberontak, barisan pemberontak Indonesia Kalimantan, namanya Bepirik namanya. Nah, sehingga kemudian ini menjadi peringatan yang harus diingat oleh para pahlawan, oleh pahlawan masa kini, ya, termasuk generasi muda. Yang diberikan apa tadi Pak? Sembako, kebutuhan pangan lainnya, dan ada juga dalam bentuk uang. Tiap tahun nih Pak lah? Setiap tahun memang rutin dialokasikan dari anggaran dinas sosial. Biasanya dinas sosial itu untuk yang janda pahlawan, ahli warisnya, termasuk para veteran. Ya, para veteran yang terdaftar di kita hampir 50 orang lebih ya, yang veteran yang terdaftar di kita. Pak, selain daripada bantuannya, apa yang diperhatikan pemerintah lagi Pak? Kita kan sudah membebaskan PBB untuk para veteran, termasuk juga para keluarga pahlawan ini, termasuk untuk yang PDAM. Itu yang kami sampaikan pada saat 17 Agustus 2019. Itu sampai kapan nanti Pak untuk setahun ini kita akan. Sementara itu, Abdul Majid MS, salah seorang ahli waris kemenakan dari pejuang Badran Wan Badrun, meminta pemerintah Kota Banjarmasin lebih meningkatkan tali asih yang diberikan pada bubuhan ahli waris pejuang 9 November. Menurut Abdul Majid MS, kainnya kada gugur dalam perlawanan, namun sempat ditahan oleh Belanda, sehingga ngaran kainnya kada tertulis di tugu ini. Artinya terus diperhatikan tiap tahun, belum ada yang yang terlantar, tidak ada. Tapi orang-orang yang di sini juga yang termasuk daftar yang dahulu, kalau yang lain pun tidak ada. berupa apa Pak biasanya? Ini sembako, aliasi sembako. Kalau masalah yang lain itu tidak ada. Pak, harapan apa lagi Pak dengan harapannya gini aja, tolong kalau pihak terkait, tolong ditingkatkanlah sembako, jangan sembako tidak sembako aja, berupa apa juga pun ditambahilah kayak itu nah. Jaminan hidup misalnya Pak? Iya. Jaminan hidup tuh umpamanya kan tiap bulan tuh ada dapat apa, maksud gitu. Jadi berupa kita apa maunya Pak? Maunya itu kan misalnya duit aja kah? Duit kah, umpamanya kan berupa tiap anu tuh ditambahi.
Apel peringatan Hari Pahlawan ini diikuti Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin, Wan Forkopimda Banjarmasin, Bubuhan Satpol PP, Wan Limnas Jua Pelajar di Banjarmasin.